Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan mempelajari simulasi dinamik proses kimia menggunakan mesin. Sesi sebelumnya kita telah belajar simulasi proses kimia, akan tetapi secara steady state. Hal yang kita akan bahas adalah yang pertama, kenapa perlu simulasi dinamik? Kemudian aliran melalui valve, analisis sensitivitas variabel operasi, pengendalian proses secara manual, mekanisme pengendalian proses secara otomatis, dan yang terakhir adalah PID controller tuning. Tentu yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan kenapa perlu simulasi dinamik. Dalam kita mendesain sebuah proses atau sebuah proses kimia, biasanya kita mendasari proses tersebut berdasarkan needs atau kebutuhan. Nah, didasarkan pada kebutuhan inilah kita mendapatkan specification of product. Dan dengan demikian kita bisa memulai membuat desain. Dalam desain inilah kita memerlukan steady state simulation untuk mendapatkan ukuran-ukuran atau dimensi sebuah peralatan dalam proses tersebut. Lalu kemudian kita melakukan manufaktur, installation atau construction, commissioning and training, lalu operation. Nah, bagaimana kita melakukan operasi? Kita memerlukan dynamic simulation. Hakikatnya sebenarnya dynamic simulation ini masih dalam tahapan desain, tapi terkait dengan bagaimana kita melakukan operasi. Secara lebih detail dalam tahapan desain, yang terdiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah process creation. Di sini kita melakukan preliminary database creation dan sebagainya. Termasuk juga di sini ada development base case. Nah, di sinilah di bagian pertama ini kita memerlukan atau kita harus mempersiapkan sebuah simulation model dan basisnya adalah steady state. Lalu posisi dynamic simulation di mana? Inilah posisi dynamic simulation, yakni di bagian keempat ketika kita membuat plan-wide controllability assessment. Ini posisi dari dynamic simulation dalam keseluruhan step dalam proses design and retrofit. Nah, di tabel ini juga kita bisa melihat bahwa design stage dari awal hingga tahapan yang ketiga, detail design, kita masih memerlukan steady state simulation tools-nya. Adapun ketika kita membuat plan-wide controllability assessment, kita memerlukan dynamic simulation. Kenapa perlu simulasi dinamik? Tadi mungkin masih belum kita jawab secara lebih detail. Atau kita bisa mengambil sebuah contoh untuk lebih kita memahaminya. Dalam sebuah proses, kita ingin proses itu berjalan secara kondisi operasinya. Atau kita bisa menyebut dengan steady state like, laksana steady state. Karena kondisi operasi berjalan secara steady state. Ini yang kita inginkan. Ya, ini yang dimaksud kondisi operasi adalah terkait dengan mungkin flow rate, kemudian pressure, kemudian temperature, kemudian juga composition, juga yang lainnya adalah level di dalam sebuah tangki atau drum dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang kita inginkan berjalan sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Akan tetapi, ini sulit terjadi karena adanya gangguan. Ya, ini bisa berubah. Kondisi operasi di dalam fit itu berubah. Sehingga ini bisa merubah yang lainnya. Dan tentu ini kita tidak inginkan. Oleh karena itu, kita memerlukan pengendalian proses atau kontrol. Sehingga kita akan mendapatkan
kondisi proses laksana steady state yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, di dalam simulasi pengendalian menggunakan Unisim atau juga sebenarnya yang lainnya, kita akan bekerja pada mode dynamic. Jadi di dalam Unisim itu ada dua mode atau dua kondisi. Kita bisa melakukan dengan mode steady state sebagaimana sebelumnya, dan di sini kita akan menggunakan mode dynamic. Apa itu gangguan? Ada beberapa jenis gangguan. Biasanya gangguan itu ada pada feed, yakni berupa flow rate, condition, atau cost. Akan tetapi sebenarnya gangguan juga ada juga pada produk. Misalnya demand-nya berubah, specification dari sebuah produk berubah, ini akan berubah semuanya. Prices dan sebagainya. Juga lingkungan, temperatur lingkungan yang berubah, humidity dan sebagainya. Ini semua adalah gangguan. Dan semua gangguan-gangguan ini harus kita bisa antisipasi menggunakan pengendalian. Dan dalam kita melakukan simulasi pengendalian ini, kita harus melakukan simulasi pada kondisi dynamic. Perbandingan antara steady state models and dynamic model adalah sebagai berikut. Di dalam steady state model, kita menggunakan neraca massa energi pada kondisi steady state. Sebaliknya nanti di dalam dynamic model tentu kita akan menggunakan neraca massa energi pada kondisi dynamic atau akumulasinya tidak sama dengan 0. Kemudian di dalam steady state model, kita sebenarnya menggunakannya dalam rangka mengevaluasi skenario plan yang berbeda-beda. Bagaimana nanti hasilnya, produknya seperti apa. Itu kita perlu steady state model. Nah, di dalam dynamic models kita bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa plan dapat menghasilkan produk yang diinginkan secara aman dan mudah dioperasikan. Ini tujuan kita melakukan dynamic models. Juga ingin memverifikasi bahwa peralatan proses berfungsi sesuai dengan situasi kondisi nyatanya sebagaimana yang akan kita desain, yang sudah kita desain. Secara lebih detail, penggunaan simulasi dynamic adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk optimisasi proses. Kemudian untuk optimisasi pengendalian. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan controller tuning menggunakan dynamic simulation. Kemudian juga untuk keselamatan, evaluasi keselamatan, dan juga transisi antar kondisi operasi. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa melakukan dalam dynamic simulation ini bagaimana kita melakukan simulasi startup dan shutdown. Sehingga kita bisa mengetahui startup dan shutdown yang baik, yang benar, dan yang optimum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih. Saya Abdul Wahid dari Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.